Ya, puji Tuhan saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang ada saat malam hari ini. Kembali kita akan menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk waktu dan kesempatan kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami semuanya, pakai setiap hati-hati kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami akan menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, saat malam hari ini kita melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Damai Sejahtera yang Sejati adalah milik orang-orang benar. Ya, jadi damai sejahtera sejati adalah milik orang-orang benar. Sama-sama kita membuka dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-26, Yesaya 26 ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya 26 ayat ke-12 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Ya. Dari di sini kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku, dikatakan yaitu Tuhan yang menyediakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya, segala yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukannya bagi kita semuanya ada saat malam hari ini. Seberapa banyak kita saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Seberapa banyak ya kita yang memerlukan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, pastinya saya yakin dan percaya kita yang ada saat malam hari ini, ya kita yang sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah, baik saudara yang ada di perjalanan, kita tentunya merindukan senantiasa itu damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kita. Ya. Namun pada hari-hari ini saudaraku, banyak orang-orang yang memerlukan damai sejahtera itu yang mereka minta dalam kehidupannya. Bahkan mereka tidak sayang-sayang untuk memberi, ya, membeli segala sesuatu dengan harga yang mahal supaya apa? Mereka mendapat damai di dalam kehidupan mereka. Ya. Namun dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, usahakan untuk menerima, untuk memiliki damai sejahtera di dalam dunia ini, mereka tidak miliki, saudara. Ya, mereka tidak miliki, walaupun mereka dalam segala sesuatu mereka bisa beli, mereka segala sesuatu bisa mereka saya katakan kita bisa beli, mereka bisa beli, mereka inginkan, mereka bisa minta, mereka bisa capai. Namun segala sesuatunya damai itu tidak bisa mereka dapati di dalam dunia ini dikatakan. Ya. Nah, tapi dikatakan yaitu damai itu dikatakan yaitu, coba kita melihat saudaraku yang terdapat di dalam Yeremia, ya, di dalam Yeremia 14. Di dalam kitab Yeremia pasal ke-14 ayat yang ke-19b dikatakan di sini. Yeremia 14 ayat 19b dikatakan, "Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang semuanya yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya kengerian," dikatakan.
Ya, di sini firman Tuhan katakan, kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Begitupun juga yang dialami orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Mereka mau memiliki damai sejahtera itu. Bahkan saya katakan tadi, mereka bisa membayar dengan segala sesuatu. Mereka bisa membeli dalam segala sesuatu supaya mereka mendapatkan damai sejahtera. Namun semuanya itu adalah nihil adanya. Namun semuanya itu kekosongan adanya dalam kehidupan mereka. Ya, seperti di dalam Yeremia ini dikatakan, kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Ya, tidak datang sesuatu yang baik. Ya, mau memiliki damai sejahtera itu dalam kehidupannya, namun tidak memiliki sesuatu yang baik. Seperti pembacaan kita tadi yang pertama di dalam kitab dalam Yesaya 26 itu ayat 12, Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera, dikatakan. Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Namun yang memberikan, yang dapat menyediakan, yang dapat memberikan damai sejahtera itu hanyalah Tuhan. Hanyalah Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di luar daripada itu, di dalam dunia ini ya, tidak kita memiliki damai segala sesuatu apapun juga. Namun kalau kita datang kepada Tuhan, seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu, ya Tuhan yang menyediakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, biarlah dikatakan ya, seperti damai sejahtera yang sejati itu adalah milik orang-orang benar. Milik orang-orang benar. Siapa orang benar itu saudaraku? Orang-orang yang benar itu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, dikatakan. Ya. Jelas sekali firman Tuhan dikatakan ya, bahwa ketika kita hidup benar ya, ketika kita hidup benar di hadapan Allah, maka damai sejahtera itu akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Jika kehidupan kita ini berlaku benar di hadapan Allah, seperti di dalam, coba kita melihat di dalam kitab Yesaya. Ya, kita lihat kembali lagi Yesaya pasal yang ke-32, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 di sini dikatakan ya. Yesaya 32 ayat ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, jadi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Jadi kalau kehidupan kita benar, maka ada ketenangan, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Melimpah-limpah damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau walaupun di dalam dunia ini tidak bisa, dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati itu dalam kehidupan kita. Karena kita percaya damai itu adalah dari Tuhan sendiri. Dia yang mempunyai damai sejahtera itu, Dia yang akan memberikan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai umat-umat Tuhan, pilihan Tuhan, biarlah kita berlaku benar. Benar apa? Mau kita memiliki damai sejahtera itu, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang benar ya. Jadi di mana ada kebenaran, dikatakan, di situ akan tumbuh damai sejahtera Allah. Akibat kebenaran apa, saudaraku? Yaitu ketenangan dalam kehidupan kita. Ya.
Maka kesejahteraan, kedamaian Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, pada hari-hari ini ya, rasanya kita susah untuk mencari damai di dalam dunia ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, dialah kita cari damai itu hanya ada di dalam Yesus yang sanggup memberikan damai, ya, sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Ya. Damai, ya dikatakan, damai sejahtera yang melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita percaya, kita yakin saudaraku, saat-saat ini walaupun kita melihat keliling kita, tidak ada kedamaian. Yang ada hanyalah segala sesuatu, kerusuhan apapun juga. Namun kita pandang kepada Yesus, kita datang kepada Yesus. Dia adalah sumber pokok kedamaian di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang sejati yang Tuhan anugerahkan bagi kita semuanya. Ya, seperti dikatakan, yaitu saat kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, maka di situ kita akan menerima damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti coba kita melihat lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-48, saudaraku. Coba kita melihat lagi di dalam kitab Yesaya pasal 48, ya. Pasal 48 ayatnya yang ke-18. Di sini saya bacakan Yesaya 48 ayat ke-18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Ini saudaraku dikatakan sekiranya kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan seperti sungai yang terus, ya, yang tidak pernah kering, yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan kebahagiaan kita akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Jadi di sini dikatakan jelas sekali saudaraku, kalau kita mau menerima damai sejahtera yang sejati itu, mari dikatakan kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dikatakan kita mau memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita merenungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka damai sejahtera yang sejati itu Tuhan akan limpahkan bagi kita semuanya. Ya, jadi saudaraku, biarlah pada hari-hari ini, ya, sebentar lagi kita akan memperingati lagi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Ya, hembusan Roh Kudus, yaitu damai sejahteraku ku berikan, ku tinggalkan bagimu, seperti di dalam Yohanes, saudaraku. Coba kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal ke-14. Ya, Yohanes pasal ke-14 dikatakan di sini 14 ayat 27 dikatakan, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, itulah damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita semuanya. Biarlah pada hari-hari ini saudaraku, mungkin tidak ada kedamaian dalam kehidupan kita. Mari kita datang memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan. Maka damai sejahtera itu yang melampaui akal, dia akan memelihara pikiran hati kita, ya saudaraku. Ya, saat malam hari ini kita yakin dan percaya damai yang Tuhan berikan itu sangat melimpah bagi kita semuanya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah damai sejahtera itu
selalu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tanamkan menteraikan firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-umat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka Engkau berkati. Sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Menjadi doa kami, sempurnakan semuanya ini yang kami sudah minta dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.